Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Kosim selaku Rektor IAIN Madura, dan yang terhormat kepada Bapak Wahab Syahirul Alim selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN, dan tak lupa pula kepada para audiens yang mungkin mendengarkan video presentasi dari kami. Baik, lanjut langsung kepada pembahasan mengenai demokrasi. Demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos, rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Sebenarnya ada banyak dari para ahli yang sudah mengupas tentang definisi demokrasi. Di antaranya, menurut Sidney Hook, yaitu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. kemudian ada Abraham Lincoln yang mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Kemudian yang terakhir yaitu Kunjoro Purbopranoto. Menurutnya, demokrasi adalah negara yang pemerintahnya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Kesimpulan dari tiga pendapat tadi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Oke, selanjutnya yaitu demokrasi sebagai pandangan hidup. Ada 7 norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid atau Cak Nun. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, pertimbangan moral. Yang keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat. Yang kelima, pemenuhan segi-segi ekonomi. Yang keenam, kerjasama antar warga untuk mempercayai etikat baik masing-masing. Dan yang terakhir, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode demokrasi Pancasila dari tahun 1945 sampai 1949. Kemudian yang kedua yaitu ada demokrasi parlementer pada periode 1945 sampai 1959. Yang ketiga, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Kemudian ada yang keempat, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu pada periode 1965 sampai 1998. Yang terakhir, demokrasi Pancasila Orde Reformasi dari 1998 sampai sekarang. Adapun terkait dengan unsur penegak demokrasi, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu negara hukum atau Rechtsstaat dan rule of law. Yang kedua, masyarakat madani, civil society. Kemudian ada infrastruktur politik. Dan yang terakhir, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya terkait prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafi'i terbagi menjadi 10, yaitu pertama, adanya pembagian kekuasaan. Kedua, pemilihan umum yang bebas. Ketiga, manajemen yang terbuka. Keempat, kebebasan individu. Yang kelima, peradilan yang bebas. Yang keenam, pengakuan hak minoritas. Yang ketujuh, pemerintahan yang berdasarkan hukum. Yang ke-8, supremasi hukum. Yang ke-9, pers yang bebas. Dan yang terakhir, beberapa partai politik. Kemudian selanjutnya terkait parameter demokrasi. Sedikitnya ada 3 aspek yang digunakan untuk mengukur apakah demokrasi itu berjalan di
suatu negara, yaitu diantaranya yang pertama, pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah, Yang kedua, susunan kekuasaan negara. dan yang terakhir, kontrol rakyat. Parameter demokrasi juga bisa diketahui melalui adanya unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban politik dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan, dan rasa merdeka. Kemudian yang kedua, yaitu penegakan hukum yang berasaskan pada prinsip supremasi hukum atau supremacy of law, kesamaan di depan hukum, equality before the law, dan jaminan terhadap hukum. Yang ketiga, kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab. Yang kelima, pengakuan terhadap hak minoritas. Dan yang keenam, pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan. Yang ketujuh, sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Dan yang kedelapan, keseimbangan dan keharmonisan. Yang kesembilan, tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan. Dan yang terakhir, lembaga peradilan yang independen. Adapun terkait model-model demokrasi, di sini mengambil dua pendapat. Yang pertama menurut Sklar dan yang kedua menurut Inu Kencana. Adapun menurut Sklar di sini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, dan yang kedua demokrasi terpimpin, dan yang ketiga demokrasi sosial, yang keempat demokrasi partisipasi, dan yang terakhir demokrasi konstitusional. Menurut Inu Kencana, model-model demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Prospek demokrasi di Indonesia. Menghadapi masalah politik di Indonesia dewasa ini yang diwarnai hiruk-pikuk demokrasi semenjak keruntuhan rezim otoritarian Orde Baru, perlu dibedakan antara ilusi demokrasi dan mekanisme proseduralnya. Ada dua hal yang bisa dijadikan indikator untuk menilai ada tidaknya upaya perwujudan demokrasi. Yang pertama, adanya sikap belajar yang tumbuh di kalangan pelaku untuk menyadari dan menggunakan hak-hak politiknya secara menghargai setiap perbedaan dan pluralitas tanpa memaksakan kepentingan dengan menggunakan kekerasan. Kedua, terkait konteks konsolidasinya yang ditandai dengan diterapkannya sistem politik yang secara prosedural bersifat terbuka dan selalu memunculkan dorongan bagi peningkatan kontrol rakyat terhadap pemerintahan untuk mencegah penguasa politik yang bertindak tidak demokratis. Dalam konteks ini, perwujudan demokrasi tidak sepenuhnya tergantung dari rakyat. Secara kultural, perkembangannya amat ditentukan oleh kaum elit. Apakah berhasil menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi melalui perilakunya atau tidak, sehingga rakyat pun bisa belajar mengembangkan kesadaran dan partisipasi yang bersifat etis pula. Dibutuhkan kemauan dan keteladanan elit untuk menerjemahkan ke dalam perilaku mereka, sehingga terbangun pula masyarakat yang sadar demokrasi. Untuk peningkatan kualitas praktek demokrasi di Indonesia, penting melihat perkembangan tata nilai pribadi untuk keruntuhan Orde Baru. Tata nilai pribadi individu dan kolektif masyarakat kita. Sekitar 7 tahun perjalanan reformasi sejak keruntuhan Orde Baru, apakah masyarakat semakin mampu menunjukkan perilaku politik yang kian dewasa atau malah kian defisit jauh dari tuntutan idealitas demokrasi? Jika jawabannya negatif, maka berarti sebenarnya kalangan elit sendiri belum belajar demokrasi selama ini. Hubungan agama dan demokrasi. Ada 3 model dalam pembahasan kita. Yang pertama, model paradoksal atau model negatif. Yang kedua, model sekuler atau model netral. Yang ketiga, model teodemokrasi atau model positif. Dan terkait dengan hubungan antara Islam dan demokrasi, ada 3 pandangan terkait Islam dan demokrasi. Yang pertama, Islam dan demokrasi itu merupakan 2 sistem politik yang berbeda. Pendapat ini didukung oleh Said Qutb dan Tabatabai.
Kemudian yang kedua, yaitu Islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan diperhatikan negara-negara barat. Pendapat ini pun didukung oleh Al-Maududi dan Muhammad Nasir. Kemudian yang terakhir, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi yang diperhatikan negara-negara maju. Adapun yang ini, pendapat ini didukung oleh Fahmi Huwaidi, Muhammad Hussein Haikal, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Amin Rais, Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dan ini daftar pustaka dari PowerPoint kelompok kami. Bisa para audiens sekalian buka atau akses situs ini untuk mempelajari lebih lanjut atau memahami PPT kami secara lebih detail. Ya, takutnya dari para audiens itu masih kurang jelas terkait yang penjelasan yang dipaparkan oleh kami. Bisa dilihat sendiri di referensi-referensi yang telah kami paparkan berikut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, dan terima kasih kepada para audiens yang berkenan menonton video dari kami. Dan mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan dari penyampaian atau dari penulisan dan segala macamnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.